Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adi Nurul Huda dengan NIM K12005 dari kelas 5E Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan membawakan pembelajaran yaitu dari kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, hak dan kewajiban kepada tumbuhan. Baik, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, kompetensi dasar IPA, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan sumber daya alam di lingkungannya, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara daftar pertanyaan, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kedua, setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Tiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, lingkungan yang hijau sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Tumbuhan yang hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita belajar tentang mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan berikut ini dengan seksama. Baik, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar, daun, bunga, biji, dan batang. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan belajar lebih lanjut di bagian selanjutnya yaitu mengenai tentang akar, daun, bunga, biji, batang, dan lain-lain lebih dalam. Baik, yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Dan di sebelah samping kita ada gambar akar. Akar pada tumbuhan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penopang dasar tanaman. Akar yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah membantu tanaman tumbuh dengan tegak. Selain itu, fungsi dasar akar adalah menahan tumbuhan agar tidak mudah rusak atau tumbang ketika tertiup angin kencang. Baik, selanjutnya ada daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Daun mengandung banyak zat warna hijau yang biasanya disebut dengan klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, di samping kita ada gambar daun. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Baik, selanjutnya ada bunga. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi atau perkembangbiakan pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putih. Jenis bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Karena bentuknya yang umumnya cantik, bunga juga sering dijadikan sebagai tanaman hias agar keindahannya dapat kita nikmati. Seperti gambar di sebelah kita ada bunga mawar yang sangat cantik, merah merona. Nah, selanjutnya ada batang. Nah, bisa dilihat gambar di samping itu ada batang. Nah, batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat peletakan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan dan cadangan air. Nah, selanjutnya ada buah. Nah, di samping ada beberapa gambar buah seperti wortel, anggur, pisang, dan lain-lain. Nah, buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Fungsi buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemancar biji tumbuhan. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 biasanya disebut monokotil dan ada yang berkeping 2 biasanya disebut dengan dikotil. Nah, seperti gambar di samping. Yang atas itu monokotil dan yang bawah itu dikotil. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup subur. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga kebesarannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita semua untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi kita harus melestarikan lingkungan kita supaya bumi ini terjaga, seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya coba cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Ada yang memiliki bunga di sekitar rumah Andi terlihat sangat subur dan beraneka warna. Andi sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Dia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Andi menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, seperti membuat harum udara di lingkungan rumah. Baik, anak-anak, setelah mencermati bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? 3. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menonton video dari Pak Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa jaga kelestarian di lingkungan kita supaya tetap hijau dan menghasilkan oksigen segar dan bumi bisa terjaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.